ولا تجعلنا ممن عرض عن ذكرك فإن له معيشة ضنكا وأدخلنا في عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita melanjutkan pengajian kita dalam mengkaji salah satu kitab salaf, kitab yang klasik ya, namanya Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Kita akan membaca salah satu bab, yaitu Al-Muhadarah dunia tasawuf. Dan ini merupakan penjenjangan secara umum, dalam capaian-capaian sebuah institusi di dalam perjalanan ruhaniyah dalam beribadah, yaitu al-muhadarah wal mukasyafah wal musyahadah. Ditulis dalam kitab ini bahwa al-muhadarah itu adalah ibtidaan, langkah awal. Ibtida, memulai ingin memasuki wilayah tasawuf atau wilayah Allah. Kalau al-mukasyafah, biar kita terjemahkan dulu secara letter-let. Al-mukasyafah itu tersingkapnya tabir-tabir yang bisa menutupi kebenaran. Al-mukasyafah tersingkap. Kemudian wal musyahadah, kebersaksian terhadap kebenaran itu. Ya. Penulis kitab ini mengatakan wal muhadarah hudurul qalb. Langkah awal itu adalah berupaya menghadirkan hati dengan kesungguhan untuk menekuni jalan ruhaniyah. Menghadirkan dulu semangat hudurul qalb. Tentu diawali dengan taubat. Itu dulu langkah. Karena kalau ada semangat untuk menekuni dunia seperti ini dan tidak taubat, percuma. Taubat itu adalah bahasa agama. Sesungguhnya taubat itu kalau dalam dunia medis berupaya memutuskan kebiasaan saraf. Ya, berupaya menghentikan kebiasaan saraf seseorang. Dunia medis berkata begini, apa yang terbiasa tersentuh dengan saraf itu, maka itu akan tajam. Umpamanya, terbiasa kita tidur jam 9, artinya saraf kita yang untuk tidur jam 9 itu sudah bekerja terus itu. Selalu meminta itu. Begitu pindah ke satu tempat, susah tidur lagi. Kenapa? Karena sarafnya.
Nah, begitu juga ini. Nah, ada neuro spiritualitas kita, neurospiritualitas. Kalau terbiasa dengan nyambung dengan pusat kesadaran itu juga susah dihentikan. Jadi untuk menghentikan kecanduan saraf itu adalah bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa agamanya taubat. Nah, inilah dalam dunia tasawuf harus dimulai dengan itu. Hentikan dulu, putuskan dulu semua hubungan-hubungan yang bisa membuat nanti masalah dalam proses pensucian diri itu. Ya. Nah, hudurkan ada semangat yang hari dalam diri seseorang untuk menempuh jalan seperti itu. Ya. Karena kalau itu tidak dimulai dengan taubat, susah. Nah, sama dengan teorinya takhalli dan tajalli. Mengusulkan artinya mengosongkan dulu, jangan ada perbuatan-perbuatan yang bisa menodai kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada tingkat awal itu wa kad yakunu bi tawaturil burhan, memang membutuhkan reasoning ya, rasional. Membutuhkan reasoning rasional untuk bisa berterima di hati. Gitu. Bukan berarti bahwa harus bertaklid. Tidak. Tasawuf tidak menginginkan bertaklid. Ya. Bukan harga mati harus bertaklid. Tapi membutuhkan di sini al-burhan. Al-burhan itu adalah reasoning yang rasional untuk menentukan sesuatu. Ya. Karena ini kan kita melihat perjalanan dunia tasawuf itu yang namanya kepada guru sungguh sangat menghormati. Dan memang di dalam Al-Quran itu kita disuruh untuk mencari figur-figur yang bisa jadikan referensi kehidupan. Ya. Harus itu perintah Al-Quran itu. Mencari figur-figur yang bisa dijadikan referensi. Apa ayatnya? Ihdinas siratal mustaqim. Ya, kita kan berdoa. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang benar. Nah, jalan yang benar. Siapa? Jalan orang yang telah diberi nikmat. Berarti ada figur di situ yang telah mendapatkan nikmat. Nah, dan kita minta untuk bisa mengikuti itu. Mengikuti figur itu. Nah, lebih jelas lagi dicantumkan dalam ayat, siapa yang telah diberi nikmat? Minan nabiyyin, para nabi, was-siddiqin, para orang benar, wasyuhada'i, para orang syuhada, was-shalihin, dan para orang-orang saleh. Banyak ayat yang menuntun kita untuk mencari figur-figur seperti itu. Ada lagi ayat begini, wasbir kama sabar ulul azmi. Bersabarlah seperti sabarnya ulul azmi. Ulul azmi. Siapa ulul azmi itu? Semua manusia di situ. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang mendapat gelar ulul azmi. Ulul azmi. Itu di kita disuruh bersabarlah seperti bersabarnya ulul azmi. Nah, ini di awal-awal seperti ini kita harus mencari figur yang bisa dijadikan referensi kehidupan. Nah, di dalam ayat lagi, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Ya.
sabarkanlah dirimu bersama dengan orang-orang yang senantiasa bermunajat kepada Tuhan. Tuh, Pak. Jadi dunia tasawuf itu berupaya mengaplikasikan teori-teori yang disebutkan dalam Al-Quran dalam mencapai sebuah bentuk kehidupan yang sesungguhnya. Makanya di dalam dunia tasawuf itu menjadi rukun adalah ada mursyid. Mursyid, ya. Dan itu juga ada dalam Al-Quran. Mayyudilillah walan tajidalahu waliyan mursyidan. Berarti kalau mau diterjemahkan ayat ini berarti ada namanya mursyid. Cuma orang yang sesat itu tidak bisa menemukan namanya mursyid. Karena mursyid itu adalah yang memberi tuntunan ruhania dalam agama. Nah, orang tariqah namanya mursyid. Ya. Jangankan kita dalam Al-Quran itu mau mengikuti cara hidupnya orang-orang baik, kita meminta cara matinya pun kita. Ya. Wa tawaffana ma'al abrar. Coba. Ya Allah, matikanlah kami bersama dengan matinya orang-orang yang al-abrar, orang-orang yang suci, orang-orang yang baik. Kenapa kita masih selalu mengingkari ini teori ini kan teori-teori dalam Al-Quran ini mutlak benarnya ini. Mutlak benarnya ini. Cuma perlu ada catatan. Jangan sampai yang kita anggap sebagai figur menjadi referensi kehidupan ternyata meleset. Salah pilih. Jangan sampai salah pilih. Salah figurnya. Karena nanti juga di hari kemudian itu yang kalau salah pilih apa katanya? Istabarra allazina tubi'u minal ladzina taba'u. Coba. Nanti orang yang dipilih oleh orang yang salah pilih itu lepas tangan. Oh, saya tidak begitu. Ya, jadi begitu. Nanti istabarra allazina tubi'u. Ketika nanti di hari kemudian nanti itu angkat tangan, lepas tangan orang yang diikuti itu dari orang yang mengikutinya. Kenapa memang kau ikut sama saya? Salah pilih kok. Nah, itulah tadi memang kita disuruh, tapi harus ada reasoning tersendiri untuk mencari itu. Harus ada. Ya, ini makanya di dalam kitab ini langkah awalnya dulu adalah hudurul al-muhadarah dulu. Ya. Wa in kana hadiran bi istila'i sultaniz zikr. Nantinya dia akan berada pada kecemerlaan akibat buah-buah daripada zikirnya itu. Nah, ini kata-kata penulis kitab ini. Memang awalnya seperti itu, tapi kelak karena hadiran bistila'i sultaniz zikr, dengan kekuatan zikir akan membuat dia orang ini cemerlang. Summa ba'dahu al-mukasyafah. Jadi setelah al-mudahadarah ini, al-muhadarah masuk kepada al-mukasyafah. Al-mukasyafah itu adalah mukasyafah. Ya. Al-mukasyafah itu artinya tersingkapnya tabir. Yang bisa menutupi kebenaran-kebenaran atau kita kata kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wala mustajiru min dawa'il auraib
orang yang orang yang sudah berada pada tingkat mukasyafa ini, tidak akan pernah ada sedikit pun keraguan lagi di dalam hatinya melihat kebenaran. Tidak ada lagi keterangan. Wala mahjubun minan natil ghaibi. Tidak terhijab lagi. Ya, tidak terhijab lagi. Saya berupaya mencari contoh yang bisa membantu hati saya menelusuri ini. Yang namanya al-mukasyafa itu ibaratnya begini. Saya dari rumah ke masjid Da'watul Khair. Karena saya sudah lewati muhadarah ini, sudah melewati muhadarah dalam kasus ini. Bagaimanapun juga, biar saya baru bangun, saya tahu tersingkap itu jalan menuju ke Da'watul Khair. Biar saya sementara makan, tersingkap itu. Terbuka jalanmu. Seandainya ada sopir saya dari Cokonu Emiselan ke sini, dia belok kiri, saya tahu salah kok. Ya. Salah. Naik lagi sampai lagi ke sini dia mau terus salah kok. Sekalipun saya salah kok. Bukan saya yang bawa mobil ini, tapi tersingkap ini. Begitu juga dalam perjalanan kita dalam dunia tasawuf seperti itu. Ya. Nah, yang dikhawatirkan karena banyak rintangan-rintangan yang harus dilewati. Nah, sehingga memang membutuhkan ketajaman pikiran, ketajaman hati untuk itu. Karena boleh jadi kita menganggap sudah benar, salah. Boleh jadi, karena belum tersingkap itu. Karena yang kadang tersembunyi itu sangat halus. Ya. Saking halusnya itu, saya sudah sering sampaikan ini hadisnya, melebihi tersembunyinya seekor semut hitam di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Tidak ada cahaya. Hitam. Ya. Dan itu yang hal seperti itu, persoalan seperti ini dalam agama kita tidak sedikit. Ya. Mungkin masih ingat dulu ceritanya yang seorang yang mampu melihat ternyata menyewa mau naik kendaraan kembali ke rumahnya ditinggalkan. Sama dengan Imam Ahmad bin Hanbal itu pada suatu ketika dia gadaikan bejanahnya. Di toko. Tiba saatnya dia mau tebus. Nah, pedagang tadi itu dia tidak tahu yang mana lagi bejanahnya Ahmad bin Hanbal. Karena banyak di situ yang bercampur. Yang mana punyamu ini Ahmad bin Hanbal juga tidak tahu yang mana punyanya. Apa yang terjadi? Ahmad bin Hanbal dia hanya menebus itu bejanahnya. Lantas pedagang itu mengatakan, ambil saja yang mana kau mau di situ, terserah. Ahmad bin Hanbal tidak mengambil apa-apa. Biarlah itu sudah tertebus itu. Apa yang dia lihat lagi begitu? Apa yang dia lihat Ahmad bin Hanbal pada saat itu? Kalau salah ambil, bisa masalah di akhirat, tanggung jawabannya di akhirat. Lebih baik dia mengorbankan daripada nanti kan mampu dia melihat menini itu. Saking bisanya dia lihat seperti itu. Kalau saya ambil lebih berbahaya. Jangan diambil. Coba ini tersingkap betul itu. Imam Syafi'i
suatu ketika bersama dengan muridnya diajak oleh muridnya untuk singgah berteduh di bawah pohon karena panas. Apa dia bilang Syafi'i? Dia bilang Syafi'i, siapa punya itu? Dia bilang pohon liar. Pohon liar. Artinya pohon liar itu tidak jelas siapa yang punya. Apa dia bilang Syafi'i? Oh, tidak jadi saya singgah berteduh di situ. Tak jadi singgah berteduh. Karena pertanggungjawabannya ini masih mampu melihat bahwa ini tidak halal. Sekalipun kita berkata bagi orang awam ini kata benar Ci, itu tidak apa-apa Ci. Karena kenapa kita? Ya. Ya. Iya, menurut awam orang-orang umum seperti saya ini tidak ada masalah. Tapi ulama-ulama kita ini orang-orang seperti figur-figur yang seperti ini, tidak bisa masih lagi. Makanya saya terkadang juga mempraktekkan cara hidup itu, saya nasihati nyonya. Apalagi kalau pergi ke mall, Pak. Kan biasanya kalau capek jalan langsung saja duduk di kursinya orang, sudah minta izin kok ke dia sampunya. Jangan Anda mengira bahwa ini mungkin mereka tidak apa-apa Ji. Bukan kamu disediakan untuk itu pembeli. Kamu hanya capek jalan langsung tak duduk di situ. Nah, orang yang pada posisi al-mukasyafah itu tidak ada tabir, Pak. Tidak ada tabir yang menghalangi untuk itu. Sampai-sampai itu ada ungkapan ulama sufi berkata begini, yasilul abdu ilal jannah bita'atihi. Taat, seseorang hamba akan sampai kepada surga dengan taatnya. Tetapi wa yasilul abdu ilallahi bi'adabihi fi ta'atihi. Seorang hamba akan sampai kepada Allah karena memiliki pangadeureng dalam kesopanan, dalam ketaatannya. Pangadeureng dalam ketaatan. Karena ada orang taat tidak sopan, tidak beradab. Yang mana contohnya itu? Saya mau ambil contoh pribadi saya. Saya sering ditegur nyonya di rumah, Pak. Sering ditegur. Apalagi kalau saya sudah membaca kitab. Kan biasa nyonya bicara, saya membaca kitab. Mungkin karena bosan saya saya balas perkataannya, saya layani, tapi tetap mutokak minta kita. Jadi nyonya ngomel begini, bagus tong itu kapan? Kalau jangan belakang yang kita lihat terus kalau bicara Ki, terpaksa balik. Saya taat, cuma persoalannya dia gak pengendarku, Pak. Sehingga inilah yang dilihat orang-orang tasawuf, bahwa at-tasawwufu kulluhu adabu. Pada hakikatnya tasawuf itu lokasinya, orientasinya itu adalah adab, kesopanan itu. Manini mematoa. Iya. Matandre pangadeureng. Itu loh. Mari kita melihat, kira-kira kita punya pengalaman tersendiri dalam hal seperti ini. Anak kita dilawan berbicara, bagus Pak. Iya, sebentar saya, bagus. Tapi irut, mata anakku matau HP-na. Maka kira bagaimana perasaan ta, Pak? Ini namanya taat, tapi dia gagap pengadeureng. Inilah yang semua disingkap, mau diupayakan. Kalau orang mukasyafah, para pasal mukasyafah, tersingkap semua tabir-tabir yang bisa menghalangi kebenaran-kebenaran sehalus apapun.
Nah sekarang di antara saudara-saudara kita yang tidak terbiasa dengan dunia tasawuf seperti ini, adakah yang kita bicarakan pada kesempatan ini yang salah? Adakah? Jadi sangat naif kalau lantas ada yang berkata, kenapa tasawuf itu bid'ah? Nah sekarang, apa yang kita bicarakan sekarang, adakah yang salah kira-kira? Bertentangan dengan syariah. Tadi pagi kan ada pengajian tafsir di Citraland. Saya sentuh-sentuh tafsir itu dengan pendekatan sedikit, pendekatan sufistik. Ada seorang profesor bertanya, ya, apa langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai posisi itu? Ya, saya terangkan itu. Ya, saya bilang begini, kan beliau ini profesor matematika di UNED. Saya bilang, kalau kita mau sempurna ibadah kita dalam kaitannya dengan syarat rukun sahnya ibadah, dalami ilmu fikih. Dalami ilmu fikih. Sempurnanya syarat sahnya wudu, dalami ilmu fikih. Nah, kalau mau sempurna membaca Al-Quran dengan mantap, tekuni ilmu tajwid. Tekuni ilmu tajwid. Ya. Kalau mau berakidah secara benar, tekuni ilmu tauhid. Ya. Ya. Jadi kalau mau mencapai kesucian diri, tekuni ilmu tasawuf. Tidak akan sampai ilmu fikih untuk ke situ. Ya. Jadi masing-masing ilmu ini ada objeknya, ada objek, jelas objeknya. Itu namanya ilmu. Itu namanya ilmu. Jadi kita harus memilah di mana objeknya ini, di mana objeknya ini. Ya. Sama dengan ilmunya beliau ini linguistik. Kalau fonologi ya orientasinya suara. Ya. Morfologi orientasinya kata, sintaks orientasinya kalimat. Padahal ini bahasa di semua ini. Jadi kalau mau menekuni seperti ini, ya saya sampaikan begitu beliau. Nah, cuma persoalannya pada kesempatan ini kalau mau diajarkan itu ya kira-kira 14 semester lah. Paling cepat itu, Pak. Paling cepat itu. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan la ilaha illallah itu 23 tahun. Iya, la ilaha illallah 23 tahun. Padahal la ilaha illa Allah 4G sampai 23 tahun diajarkan. Di Makkah dan Madinah kan? Makkah Madinah. Kan umur 40 tahun dilantik menjadi rasul. Nah, umurnya Rasulullah 63 tahun. Berarti 23 ini dipakai mengajarkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tauhid. Nah, jadi menekuni yang seperti ini paling cepat 26 semester. Ya. Nah, seperti ini namanya al-mukasyafah itu. Nah, sekarang tentu terkaitannya dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam persoalan mukasyafah ini. Ya. Karena boleh jadi kita mempersamakan antara sifat dengan yang disifati, yang diberi sifat, atau nama dengan yang diberi nama, padahal beda. Itu kita temukan dalam Al-Quran. Nah, dalam Al-Quran dikatakan, saya tidak tahu surah apa itu, nanti ada Irfan yang bisa cariannya. Wala in sa'altahum,
Itu walain sa'altahum. Ya, wa in sa'altahum. Jika kamu tanya mereka, itu hum kata ganti. Kata ganti. Kita telusuri humnya ini di mana jatuh-jatuhnya. Jatuh-jatuhnya kepada orang musyrik, orang kafir. Jika kamu tanya mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, dan siapa yang mengatur peredaran bulan dan matahari, pasti dia jawab, la yaqulunna Allah. Dia jawab Allah. Allah. Benar enggak jawaban ini? Pasti kalau kita benar. Karena kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Siapa yang mengatur peredaran bulan dan matahari? Allah. Benar jawabannya kan? Tapi persoalannya ini, kenapa kata gantinya tadi, jika kamu tanya mereka, merujuk kepada orang-orang musyrik? Bisa ditangkap ini? Coba. Ini hum ditanya, kata gantinya merujuk kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Tapi jawabannya benar. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Jadi kalau begitu, apa yang terjadi pada orang musyrik, orang munafik ini? Ternyata dia hanya mengenal perbuatannya Allah. Iya. Karena dia mengakui perbuatan yang mengatur, yang menciptakan ini adalah Allah. Tapi begitu dia beribadah salah sembah. Artinya kalau begitu, sifat atau nama tidak dia samakan. Tidak mampu mencari di antara nama dengan yang diberi nama. Sekalipun itu tidak bisa dipisah. Boleh jadi kalau kita hanya mengenal nama, sesat. Kalau hanya mengenal nama, buktinya apa? Betapa banyak orang yang kita kenal nama, tapi kita tidak tahu siapa yang punya nama. Betapa banyak, Pak. Katakanlah contoh, mungkin kita kenal namanya, siapa namanya presidennya Turki? Erdogan toh, nama kita tahu, tapi kita tidak tahu begitu ketemu di apa ini kah? Kita hanya mengenal nama, memungkinkan kita sesat. Anda mencari Ruslan, tertulis di situ Ruslan. Ini kapan? Berarti nama saja yang ditangkap. Inilah memerlukannya perjalanan-perjalanan rohani seperti ini. Nah, kalau begitu, langkah selanjutnya namanya al-musyahadah. Al-musyahadah. Apa itu al-musyahadah? Wa hiya hudurul haqq min ghairi baqa'id tuhmatin. Ya. Hadirnya yang maha benar Allah Subhanahu wa taala tanpa ada keraguan. Ini kan kita mencoba mencarikan pembuktian dalam kehidupan kita. Ya. Saya tadi dari rumah ke sini, tentu yang pertamanya saya berangkat dengan semangat al-muhadarah. Kemudian muka pekan saya sudah hafal ini, maling kiri, jalan di otakku, dalam perjalanan itu di otakku masjid dakwatul khair, ya. Oh, Jamiatul Khair ya. ya, itulah yang penting. Yang penting ada khairnya. Ya. Begitu saya sampai pada tingkatan al-musyahadah, saya sudah sampai di masjid ini, tidak pernah lagi hadir di otakku mana masjid Jamiatul Khair, karena saya sudah ada di dalamnya. Hilang lagi pemikiran itu tentang itu. Ya. Hilang tentang
Tadi waktu di rumah terbayang-bayang itu Jamiatul Khair, Jamiatul Khair. Begitu saya sampai pada di sini tempat ini, kemana perginya itu? Kemana perginya itu? Karena sepertinya kita merupakan bahagia daripada masjid ini. Dalam masjid ini, karena tidak pernah lagi kita berpikir mana masjidnya, mana jalan. Karena sudah bermusyahadah dengan masjid itu. Saya sering bergurau, tapi ini gurauan terbatas. Saya baru datang umrah, Bella. Baru datang umrah. Wah, hilang semua imanku di atas. Saya bilang begitu. Kaget orang. Ini kan dalam keadaan gurau. Kaget. Kenapa bisa hilang iman? Saya bilang, tidak ada lagi iman karena saya sudah buktikan. sudah menyata. Itu iman kan orientasinya kepada yang gaib. Nah, ini bukan lagi gaib. Sudah nyata. Saya kira bisa di permainan bahasa seperti ini terkadang memang kita menemukan, ya. Saya hilang iman saya. Tidak hilang iman, kenapa? Bukan lagi iman yang saya pakai untuk bekerja, tapi adalah penyaksian, syuhud, kesaksian, sudah membuktikan. Ya, kan iman itu orientasi iman adalah kepada yang gaib. Ya, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada hari kemudian. Semua itu adalah gaib. Nah, sekarang sudah tidak lagi. Nah, kalau begitu, salahkah? Kalau begitu, tidak salah, karena memang Allah memiliki sifat gaib dan sifat maha nyata. Siapa yang bilang? Al-Quran. Iya, Al-Quran kan bilang di suratul Hadid, wal awwal wal akhiru waz zahiru, dialah zat yang maha nyata. Maha nyata. Wal batinu, dan dialah zat yang maha tidak nyata. Katakanlah sudah sampai di Makkah, sampai di Ka'bah, apa itu sudah mencium apa semua ini? Jadi inilah teori-teori dalam dunia tasawuf, dan semua ini akan menuntun kita untuk sampai kepada kesucian jiwa. Karena memang kemudian dijelaskan lagi secara rinci di sini, wasahibul muhadarah marbutun bi ayatihi. Yang menempuh, yang baru berada pada tingkatan muhadarah awal itu marbutun bi ayatihi, masih sangat terkait dengan ayat-ayat, tanda-tanda, dengan tanda-tanda, ayat-ayat. Nah, tanda yang dengan yang ditandai beda. Yang ditandai beda. Tetapi orang yang al-mukasyafah dengan al-musyahadah tidak bermain lagi di tanda, tapi yang ditandai. Ya. Yang ditandai. Ini kan semua tanda, ayat, semua ini ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah. Nah, siapa yang ditandai kalau begitu? Ya, yang ditandai Allah. Yang ditandai adalah Allah. Jadi orang yang musyahadah itu bukan menafikan namanya tanda, tapi dia sudah melewati. Sudah tidak, bukan lagi itu menjadi perhatian. Inilah yang ditandai ini. Masuk ke makna. Ya, saya sendiri di dalam kita tidak. Saya jadi begini. Lewat sekali, saya mohon maaf Pak ini karena ini ada acara Imam Besar Al-Markas. Saya diminta untuk hadir di perkawinan. Ya, saya kira saya tadi janji sebenarnya insya Allah jam 1 saya tinggal, sudah jam 1:20. Jadi tanda-tanda ini dulu ya. Iya.
Ini kan tanda-tanda semua ini. Tanda-tanda bahwa kita sudah jalan. Iya. Jangan sampai kita selalu berada di tanda saja, lewati itu tanda itu. Ya. Kalau kita berada di tanda ini kan air, tanda juga. Ayat ini. Kalau kita hanya melihat tanda, maka ini air seenaknya kita buang. No? Karena tanda ji. Tapi ketika mampu orang melewati tanda, oh tidak bisa begitu. Setetes pun tidak ada hak untuk itu. Sudah diberi hak tadi. Maksudnya sekali kalau itu namanya salah menggunakan hak. Kalau saya buang-buang begini Pak. Saya kira begitu Pak Tabik. Mohon maaf ini saya salah. Ku janji Pak Muammar itu jam 1 insya Allah saya tinggalkan. Nah, suruh jam 1 udah 21. Di rumahnya Pak. Dia memang imam besarnya Al-Makas, tapi di rumahnya mau menerima tamunya itu. Dan saya diharap sekali untuk hadir mendampingi beliau. Saya kira mohon maaf ya. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.